Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamuarti. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan uji beda satu sampel, tapi ini contohnya menggunakan SPSS. Kalau di video sebelumnya kita menganalisisnya itu dengan cara manual ya. Cara manual itu Anda bisa menggunakan kertas, coret-coret ya, atau Anda juga bisa menggunakan Excel dengan rumus-rumus itu ya. Perhatikan langsung contoh yang terakhir ya, yang contoh terakhir ini saya perbesar terlebih dahulu untuk mengetahui nilai rata mata pelajaran fisika di SMA Pemuda Bangsa lebih dari 66. Secara acak diambil 20 siswa, kemudian diuji menggunakan alat uji terstandar dan diperoleh hasil sebagai berikut ya. Apa yang diinginkan itu kan lebih dari 66 ya, lebih dari 66. Maka hipotesis alternatifnya adalah mu ini lebih besar dari 66 nilainya ini. Nah, jika diambil alfa 1% dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai di populasi normal, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut ya. Meskipun menggunakan SPSS, saya sarankan ini kalau menggunakan manual ya. Kalau menggunakan manual seperti ini nanti bentuknya cara menganalisisnya. Kalau mau menggunakan SPSS, saya sarankan juga Anda menuliskan langkah-langkah ini biar teratur ya. Ya, tentukan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya adalah mu lebih besar 66. Hipotesisnya adalah tidak lebih dari 66. Tinggal menegasikan aja ya. Alfanya 0,01. Statistik uji yang digunakan, nanti caranya adalah analyze, compare mean, one sample t-test ya. Kemudian komputasinya ini adalah hasil dari SPSS-nya. Langsung saja ya ke sini ya, ke langkah keempat ini. Nah, caranya adalah Anda memasukkan nilainya tadi. Ini nilai di soal tadi 6853. Kemudian variabel, saya tunjukkan variabelnya name. Anda kasihkan terserah namanya, numerik, lebarnya juga terserah. Kemudian desimalnya saya kasih 0. Kemudian jangan lupa yang sebelah sini ya. Ini adalah scale ukurannya. Yang masuk scale ini adalah skala pengukuran dalam pengukuran interval ataupun rasio ya. Karena nilai fisika itu dia masuk dalam skala interval, maka diklik scale. Bagaimana cara menganalisisnya? Anda klik ini analyze, compare mean, kemudian one sample t-test. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Anda klik aja nilai fisikanya, test variabel, kemudian test value. Test value itu adalah nilai yang diinginkan. Nilai yang diinginkan, Anda klik aja 66. Yang diinginkan tadi kan 66 ya, konstanta yang diinginkan. Nah, kemudian confidence interval percentage, karena kita tingkat signifikansinya itu 1% ya, 1%. Kalau confident interval itu adalah tingkat confidence-nya, tingkat keterpercayaannya, artinya 1 dikurangi 1% ya 100 dikurangi 1%, nah 99% atau 0,99. Anda klik continue, kemudian Anda klik OK. Sudah, hasilnya Anda bisa saya tunjukkan ini. Perhatikan ini ya, nilai T-nya 0,663. Coba Anda perhatikan, hasilnya sama enggak dengan hitungan manual? Sama ya, dengan hitungan manual. Jadi rumus di SPSS itu ya rumusnya ini, rumusnya ini, tapi kita tidak tahu prosesnya ini kalau di SPSS. Nah, kalau kita menggunakan manual itu kita tahu prosesnya, nilai itu diperoleh dari mana. Kemudian ini 0,663, ini cara manual ya.
Kemudian saya kembali lagi ke lembar output SPSS-nya. DF-nya degree of freedom ya. DF itu degree of freedom atau derajat bebasnya. Derajat bebasnya berapa? 19. Kalau 19 itu artinya apa? Itu nilainya adalah N-1, N-nya itu kan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Penting. Ini penting ya. Nah, kalau di SPSS itu dia defaultnya adalah signifikansinya adalah 2 ekor. Nilainya adalah 0,515. Padahal yang kita gunakan adalah 1 ekor kanan ya. Boleh nanti 1 ekor kanan, 1 ekor kiri sama ya. Karena luas kanan dan kiri dan distribusi T dan distribusi normal itu simetris antara kanan dan kiri. Maka karena di Z tabel itu adalah 2 ekor, signifikansinya itu adalah 2 ekor, padahal yang kita inginkan adalah 1 ekor, maka caranya adalah ini membaginya dibagi 2. Perhatikan, ini kan 0,515 nilai ini. Nah, 0,515 untuk P1 ekornya adalah itu adalah tinggal dibagi 0,515 dibagi 2, nilainya adalah 0,2575 ya. Kalau nilainya 0,275 padahal yang kita inginkan adalah 1%, di sini 0,25 itu berarti dia 25%, kurang dari 0,01 atau lebih dari. Nah, bedanya ada di sini ya. Kalau ini kurang dari, nanti H0-nya akan ditolak kalau kurang dari ini. Tapi karena ini adalah nilainya itu lebih dari ini, maka H0-nya diterima. Perlu diingat, saya ulangi kembali, perlu diingat kalau menggunakan SPSS adalah daerah kritisnya adalah P-nya itu kurang dari. Saya akan bandingkan. Kalau Anda menggunakan tabel, kalau Anda menggunakan T-tabel, ini T-nya adalah lebih dari. Kenapa bisa seperti itu? Coba Anda perhatikan ini. Nah, ini kan yang diinginkan itu kalau misalkan di sini nanti Z-nya itu jatuh di sini, artinya nanti H0-nya ditolak, masuk di luas ini. Ya. Dia luasnya itu, nilai Z observasi 0,663 kalau menggunakan SPSS itu ya jatuh pada ini 0,2575. Seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak bingung ya, dan bisa diterima ya. Kemudian keputusan H0-nya adalah diterima. Artinya apa? Nilai fisika tidak lebih dari 66. Artinya nilai fisika di SMA Pemuda Bangsa itu tidak lebih dari 66 ya, karena kita tadi sudah mengambil sampelnya. Langkah pentingnya ada di cara menentukan daerah kritis. Mungkin dalam video ini Anda masih bingung. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya banyak contoh berkaitan menggunakan SPSS, mudah-mudahan bisa difahami. Mungkin itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.